Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Isu terkait hantavirus belakangan ini mulai menjadi perhatian masyarakat setelah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai platform pemberitaan online. Ramainya pembahasan ini muncul usai adanya laporan terkait kasus hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius yang kemudian ikut menjadi perhatian sejumlah negara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat sudah 23 kasus hantavirus di Indonesia selama 2024 hingga 2026. Dengan begitu, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, hantavirus sendiri diketahui berasal dari hewan pengerat seperti tikus. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih memperhatikan kebersihan rumah maupun lingkungan sekitar guna mencegah munculnya berbagai penyakit. Sementara itu, tim Apa Cerita mencoba mencari tahu sejauh mana informasi terkait hantavirus diketahui oleh masyarakat. Apakah Anda sudah mendengar berita adanya hantavirus? Untuk sejauh ini saya sendiri belum pernah dengar. Saya ada sih, saya tahu. Iya, udah pernah dengar, udah pernah ini juga ya, karena kemarin lihat berita, terutama di TikTok, karena mungkin selalu searching mereka lewat gitu. Baru ini dari kakak? Untuk masuk ke Indonesia sih belum terlalu viral saya dengarkannya, cuma saya pernah sekilas bacanya di internet. Apa yang Anda pikirkan setelah mendengar berita ini? Karena berhubungan dengan virus, otomatis kita perlu waspada. Namanya virus. Virus itu seperti apa ya? Berbeda dengan kuman-kuman penyakit yang kalau kita pegang, tersentuh, dia langsung terkena ke dampak ke tubuh. Sementara kalau virus ini, karena dia bisa menular dari udara, dari air, walaupun tidak tersentuh secara langsung, kan bisa langsung kena ke tubuh, begitu. Saya takut, cuman saya pribadi ya saya pandailah jaga-jaga diri sendiri, bersih-bersih sendiri, jaga anak, macam itu. Mungkin salah satu kekhawatiran kita sebagai masyarakat ya, itu dampaknya mungkin takutnya kita ke arah COVID gitu, karena pengalaman kita juga mungkin pernah, tapi bukan terkena, cuman lebih waspada sih, karena gejala ini kan takutnya merebak dan luas gitu. Takut lah kak, takut untuk adik-adik. Pastinya langsung berkaitan ke COVID-19 ya, karena kan itu COVID-19 kemarin juga mengenai virus-virus yang begitu kan. Takutnya nanti terjadi lagi wabah seperti kemarin itu, di mana kita terjadi lagi lockdown, aktivitas ekonomi juga terganggu, jadinya agak ada rasa takut ke situ. Bagaimana tanggapan Anda terkait informasi hantavirus yang ramai dibahas belakangan ini? Kalau untuk saat ini, karena saya belum pernah dengar dan juga belum mengetahui akibatnya, asalnya ataupun dampaknya, saya rasa saya belum percaya lah untuk saat ini ya, karena saya belum tahu memang. Kalau memang di Indonesia memang kotor sih, banyak tikus ya, kalau saya rasa ya percaya dan tidak percaya, macam boleh juga percaya begitu. Percaya? Iya, karena kekuatan imun pasti itu berpengaruh nanti akan ke virus tadi, kuat enggak menahan virus tersebut. Ya bisa percaya bisa enggak. Ya kayak COVID kemarin kan, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak kan. Sebenarnya enggak sih, karena kan memang dari dulu sudah ada hewan yang namanya tikus. Kenapa baru sekarang dijadikan sebagai wabah? Menurut Anda, apakah penyakit seperti ini bisa terjadi di sekitar kita? Ya kalau memang sudah ada,
ya otomatis pasti bisa terjadi, kan gitu. Namanya sudah virus. Karena virus ini kan nggak bisa terlihat oleh mata secara langsung. Bisa karena pengaruh polusi udara, terbawa angin itu. Bisa kalau kita tak jaga kebersihan, kalau kita tak kerjasamalah di lingkungan itu mungkin bisa terjadi. Kalau misalnya tetap kita jaga lingkungan kita bersih, sepertinya tidak akan terjadi. Apa yang perlu dilakukan agar tidak terkena penyakit ini? Ya kalau supaya kita terhindar dari virus, namanya virus ya, pasti menyebabkan penyakit. Paling utama menjaga kebersihan lingkungan. Ya, contohnya lingkungan di rumah gitu, apalagi mengenai virus dari tikus, karena tikus ini kan sering sekali berhubungan dengan lingkungan sekitar rumah. Kita harus bersih rumah, kita harus bersih, tempat lingkungan kita tinggal harus bersih. Kita bekerja sama dengan penduduk setempat kita yang mana tinggal tuh kita sama-sama menasihati, sama-sama menjaga lah begitu. Terutama jaga imun ya. Cuaca terlalu panas juga kita hindari. Supaya tidak terlalu fisiknya terlalu lemah, hujan juga harus kita hindari. Mungkin dari situ terbawa angin, virus kita kan nggak tahu. Apalagi tertular ketika orang batuk, itu bisa buat pengaruh ke pernapasan. Terutama apalagi yang punya pengaruh atau penyakit bawaan sih lebih rentan saya rasa. Bersih-bersih lah, sehat lah. Udah makan yang cukup, ya kan, nutrisi kan Kak. Udah, minum yang banyak. Itu yang paling utama, itu membersihkan lingkungan, terutama bagian solokan, paret, begitu. Dan kemudian setiap kita mau melakukan aktivitas setelah kita dari luar, pastinya kita harus selalu melakukan cuci tangan yang bersih, kemudian rajin mandi pagi dan sore. Ya itu aja yang paling untuk mencegah masuknya kotoran ke tubuh kita. Dari hasil perbincangan masyarakat bersama tim Apa Cerita, sebagian masyarakat mengaku telah mengetahui informasi terkait hantavirus dari media sosial maupun lingkungan sekitar. Namun, sebagian warga sama sekali belum mengetahui adanya virus ini. Sementara itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi yang beredar, serta terus menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah antisipasi. Kementerian Kesehatan pun tengah memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveillance pelaku perjalanan. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.